Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Maulidah Hidayati dan teman saya Fadila Ika Safitri serta Siti Alafia akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelumnya, apa sih itu bunga? Bunga adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Besarnya bunga senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal awal dan modal akhir. Modal awal atau dinyatakan dengan lambang MO merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha dan sebelum dibungakan. Sedangkan modal akhir yang dinyatakan dengan MN adalah hasil dari modal yang dibungakan. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu. Suku bunga dapat dinyatakan dengan bunga dibagi pinjaman mula-mula dikalikan 100%. Contoh, Marsha meminjam uang di bank sejumlah Rp1.500.000. Dalam jangka waktu 1 tahun, ia harus mengembalikan Rp1.620.000. Uang Rp1.500.000 itu disebut sebagai modal dan uang kelebihan senilai Rp120.000 disebut sebagai bunga. Maka suku bunga pinjaman Marsha adalah cara menentukan suku bunga yaitu bunga dibagi pinjaman mula-mula dikalikan 100%. Kemudian kita bunganya tadi Rp120.000 dibagi Rp1.500.000 dikalikan 100% sehingga mendapatkan 8%. Dalam bentuk yang lebih umum, jika suatu modal M0 dibungakan dengan jasa modal sebesar B, maka suku bunga B per satuan waktu ditentukan dengan rumus B kecil sama dengan B besar dibagi M0 dikalikan 100%. Jika suatu modal M0 dibungakan selama N periode dan suku bunga B persen dengan cara tunggal, maka rumus menentukan besar modal tersebut adalah MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah NB, atau MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah NB per 100, di mana MN adalah modal akhir, M0 adalah modal awal, N adalah periode dalam satuan tahun, B adalah suku bunga. Contoh, seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp1.500.000 dengan bunga 15% per tahun selama 10 bulan. Tentukanlah cicilan pedagang tersebut setiap bulannya. Maka cara penyelesaiannya adalah kita lihat dulu yang diketahui besar pinjaman atau M0-nya itu Rp1.500.000. Kemudian bunganya 15% per tahun. Periodenya 10 bulan. Yang ditanyakan adalah cicilan setiap bulan. Kemudian kita masukkan rumus MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah NB, di mana M0-nya adalah Rp1.500.000, kemudian N-nya yaitu 10 per 12 dikalikan B-nya 15 per 100, sehingga menghasilkan Rp1.687.500. Kemudian yang ditanyakan adalah besar cicilan tiap bulan, sehingga Rp1.687.500 ini dibagi 10 bulan. Jadi besar cicilan pedagang setiap bulannya adalah sebesar Rp168.750. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alafia, NIM 23070190082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunga majemuk. Ada yang tahu apa sih bunga majemuk itu?
Jadi bunga majmuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Nah, apa sih perbedaan dari bunga tunggal yang sudah dijelaskan oleh Mbak Maulida tadi dengan bunga majmuk yang akan kita bahas sekarang? Nah, jelas beda ya teman-teman. Kalau bunga tunggal itu dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periodenya. Nah, kalau bunga majmuk itu dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditetapkan dengan bunga. Nah, yang selanjutnya untuk perhitungan nilai akhir dari bunga majmuk itu dapat diperoleh menggunakan rumus seperti di atas ini. Jadi Mn sama dengan F0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Nah, untuk Mn nya itu yang kita cari itu nilai akhirnya, kemudian M0 itu sebagai modal awalnya, untuk B itu persen bunga. Nah, nanti ketika kita akan mencari, maka persen bunga itu nanti kita ubah ke bentuk desimal. Nah, untuk N itu periode ke N atau biasanya itu N nya itu tahun. Misalnya ditanyakan untuk tahun pertama berarti N nya nanti 1, kalau tahun kedua berarti N nya nanti menjadi 2, dan seterusnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, dalam soal di atas ini, nah, dapat diketahui bahwa modal awal itu ada 9 juta. Kemudian untuk B-nya, persen bunganya itu 8%, sehingga kita ubah ke bentuk desimal sehingga menjadi 0,08. Nah, untuk M-nya itu 1/3. Nah, yang ditanyakan itu nilai akhir tahun ke-1 dan juga tahun ke-3. Yang pertama kita selesaikan untuk nilai akhir tahun pertama. M1 sama dengan rumusnya tadi kan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Nah, kita masukkan nilai M0 nya itu 9 juta, kemudian dikali 1 ditambah B bunga persen bunganya itu 0,08 dipangkatkan 1 karena ini tahun pertama jadi pangkat 1. Nah, kita tinggal cari saja, kita hitung sehingga hasil akhirnya itu menjadi 9.720.000. Jadi nilai akhir tahun pertama Pak itu menjadi 9.720.000. Nah, yang selanjutnya mencari M3, nilai akhir dari tahun ketiga. Sama seperti tadi, kita tinggal masukkan saja sehingga yang kita ganti cukup yang N yang diganti menjadi 3. Karena apa? Karena tahun ke-3 jadi pangkat 3. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh hasil akhir dari tahun ketiga itu menjadi 11.337.408 rupiah. Jadi nilai akhir untuk tahun ketiga Pak Budi itu menjadi 11.337.408. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, jadi soal ini kita ketahui bahwa modal awalnya itu 1 juta, kemudian bunganya itu 15% per tahun, dan N-nya itu ada 3 tahun 4 bulan. Nah, karena di sini ada 3 tahun 4 bulan, maka kita ubah saja ke tahun sehingga menjadi 40. Diperoleh dari mana? Itu 3 tahun. Nah, 3 tahun kan per tahunnya ada 12, berarti 3 dikali 12 36 ditambah 4 sama dengan 40. Jadi di sini N-nya nanti dicari 40. Kemudian untuk bunganya tadi kan 15% per tahun. Nah, ini kita ubah menjadi per bulan dengan cara 15% ini dibagi 12 sehingga menjadi 1,25% per bulannya. Nah, ini kita ubah ke bentuk desimal sehingga menjadi 0,0125. Setelah itu kita mencari M40 nya, nilai akhir dari 3 tahun 4 bulan. Nah, kita masukkan M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. M0 nya tadi 1 juta, kemudian dikali 1 ditambah bunganya 0,0125 dipangkatkan 40 karena N nya tadi 40. Selanjutnya kita masukkan, kita hitung sehingga hasil akhirnya itu menjadi 1.643.600 rupiah. Jadi nilai akhir dari 3 tahun 4 bulannya itu menjadi 1.643.600 rupiah. Sekian penjelasan dari saya mengenai bunga majmuk. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu penerapan bunga tunggal dan bunga majmuk yang akan disampaikan oleh Fadila Ika Safitri.
Selanjutnya, saya Fadila Ika Safitri, NIM 23070090083 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu penerapan bunga tunggal dan bunga majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal adanya sistem perbankan. Dalam sistem perbankan, kita mengenal adanya sistem transaksi. Terdapat pilihan transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah di bank, yaitu simpan dan pinjam. Dalam kedua jenis transaksi tersebut tidak terlepas dari adanya bunga bank. Dalam program simpan dan pinjam ditawarkan dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Akan tetapi dalam hal peminjaman uang di sebuah bank seringkali kita menjumpai penggunaan bunga tunggal. Penggunaan bunga majemuk akan sangat menguntungkan jika kita paham akan tempatnya. Jika berkehendak untuk menjaga kemakmuran, maka pilihan bunga majemuk sangat tepat dalam berinvestasi. Cukup menaruhnya pada produk investasi pilihan dan tinggal menunggu hasil kembalinya saja. Jaminan menguntungkan sudah pasti di tangan, tidak ada kerugian Rp1 pun. Akan tetapi jika berniat mengambil cicilan, maka bunga majemuk akan menjadi beban menyeramkan untuk keuangan. Karena dengan bunga majemuk kita harus membayar angsuran sangat tinggi dan pasti akan memberatkan. Oleh karena itu, jika akan melakukan suatu pinjaman, hendaknya menggunakan bunga tunggal agar tidak memberatkan dalam penyicilan. Contoh penggunaan bunga tunggal dalam peminjaman uang. Misalkan, Pak Pandu berencana membuat usaha produk tas di daerah Palembang. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Pandu berencana meminjam uang sebesar Rp100 juta dengan jangka waktu peminjaman selama 2 tahun. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Pandu. Bank pertama memberikan bunga sebesar 15% per tahun. Bank kedua memberikan bunga sebesar 1,5% per bulan. Dan bank ketiga memberikan bunga sebesar Rp14 juta per tahun untuk pinjaman sebesar Rp100 juta. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Maka, bank mana yang akan Pak Pandu pilih untuk menjamin modal usahanya? Penyelesaiannya, pertama-tama kita harus menguraikan besarnya bunga di masing-masing bank yang akan membantu Pak Pandu tersebut. Bunga di bank pertama yaitu 15% dikali Rp100 juta dikali 2 sama dengan Rp30 juta. Bunga di bank kedua yaitu 1,5% dikali 12 dikali Rp100 juta dikali 2 sama dengan Rp36 juta. Bunga di bank ketiga yaitu Rp14 juta dikali 2 sama dengan Rp28 juta. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus ditanggung oleh Pak Pandu, maka Pak Pandu akan memilih meminjam di bank ketiga karena beban bunga yang harus ditanggung oleh Pak Pandu adalah paling ringan. Yang kedua, contoh penggunaan bunga majemuk dalam berinvestasi. Misalkan, suatu modal diinvestasikan senilai Rp50 juta dengan bunga 5% setiap tahunnya. Tentukan modal di akhir tahun ketiga jika modal awal diinvestasikan dengan bunga majemuk. Diketahui modal awal yaitu Rp50 juta. Kemudian bunganya setiap tahunnya itu 5% dan jangka waktu yang akan kita ketahui yaitu di akhir tahun ketiga. Penyelesaiannya,
modal awal dikali 1 ditambah presentase bunga dipangkatkan N sama dengan 50 juta rupiah dikali 1 ditambah 5% pangkat 3 sama dengan 50 juta rupiah dikali 1,158 sama dengan 57.900.000 rupiah. Jadi modal akhir di tahun ketiga dengan menggunakan bunga majemuk adalah 50.900.000 rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari awal saya menyampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga hanya menambahi dari materi-materi yang sudah teman-teman saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.